Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Purnama dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan di sini saya akan memaparkan materi mikrobiologi, yaitu ganggang atau alga. Para ahli biologi awalnya mendeskripsikan protista adalah seluruh hewan eukariotik yang bersel tunggal. Nah, akan tetapi perkembangan selanjutnya para ahli memasukkan alga ke dalam jenis protista. Nah, sehingga protista memiliki cakupan pembahasan yang cukup luas yang meliputi eukariotik bersel satu atau disebut juga dengan uniseluler, sampai organisme eukariotik bersel banyak yang disebut dengan multiseluler dengan bentuk yang sederhana. Berdasarkan pertimbangan struktur anatomi dan morfologinya, alga ini dapat digolongkan ke dalam jenis protista. Ganggang sendiri dapat menyebabkan air danau atau air sawah akan tampak berwarna hijau, namun masyarakat sering keliru menyebutnya dengan lumut. Nah, ganggang ini berbeda sekali dengan lumut. Lumut tidak terendam di air, sedangkan ganggang hidup di dalam permukaan air. Dan apabila dipegang, ganggang sendiri akan terasa basah, licin, dan berlendir. Nah, di laut sendiri, ganggang mudah sekali ditemukan. Kadang-kadang terdampar di pantai yang berbentuk menyerupai tumbuhan yang berwarna-warni, seperti warna merah, hijau, coklat, atau kuning. Dan orang-orang sering menyebutnya dengan rumput laut. Umum pada alga, yang pertama yaitu bersifat fotoautotrop atau berfotosintesis, memiliki klorofil dan pigmen fotosintetik, memiliki pirenoid, menyimpan cadangan makanan termasuk ke dalam uniseluler dan multiseluler, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, ganggang ini hidup di habitat yang lembab, basah, atau perairan, baik itu di air tawar maupun di air laut, yang dapat ditembus oleh cahaya matahari. Nah, jadi berdasarkan tempat hidupnya, ganggang ini dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok. Di antaranya yaitu yang pertama ganggang suberial, yaitu hidup di permukaan air. Ganggang interdial secara periodik muncul ke permukaan air karena terbawa oleh pasang surut air. Yang ketiga yaitu ganggang sublitoral. Ganggang ini berada di bawah permukaan air. Yang keempat yaitu ganggang edafik, hidupnya itu di lumpur atau pasir yang di dasar perairan. Kita ke klasifikasi alga. Alga adalah tanaman laut yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar, diantaranya yaitu makroalga dan mikroalga. Mikroalga adalah alga yang berukuran kecil, tidak dapat dilihat secara kasat mata, tetapi hanya dilihat oleh mikroskop saja ya. Sebaliknya, alga makro adalah alga yang berukuran sangat besar yang dapat dilihat langsung atau dengan kasat mata. Struktur dan bentuk dari Rhodophyta dan Phaeophyta. Pada Rhodophyta, struktur tubuhnya umumnya berwarna merah karena adanya protein picobilin, terutama picobeitin, tetapi warnanya bervariasi mulai dari warna merah ke coklat atau kadang-kadang hijau karena jumlahnya pada setiap pigmen. Dinding sel terdiri dari selulosa dan gabungan pektik seperti agar-agar, keragian, dan polisterilarin. Hasil makanan cadangannya adalah karbohidrat yang kemerah-merahan, ada perkapuran di beberapa tempat pada beberapa jenis. Jenis dari divisi ini umumnya makroskopis, filamen, sifon atau berbentuk talus. Beberapa dari mereka bentuknya seperti lumut. Pada alga coklat hanya mempunyai satu kelas saja, yaitu kelas talus dari jenis golongan Phaeophyceae bersel banyak atau disebut juga dengan multiseluler, umumnya mikroskopik dan mempunyai bentuk tertentu. Sel mengandung prokmatopora yang berwarna coklat kekuning-kuningan karena adanya kandungan piloxatin yang melimpah. Cadangan makanannya berupa laminarin yang beta-glukan yang mengandung manitol. Dinding sel sebagian besar tersusun oleh 3 macam polimer, yaitu selulosa, asam alginat, pukan, dan oksidin. Sistem reproduksi pada Rhodophyta dan Phaeophyta terdiri dari dua reproduksi, diantaranya yaitu aseksual dan seksual.
Pada reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan dua antheridium pada ujung cabang talus. Antheridium ini menghasilkan gamet jantan yang disebut spermatogonium, gametagenium, betina disebut carporogium yang terdapat pada ujung cabang lain. Casporangium terdiri dari sel panjang, bagian casporangium ini membesar seperti botol, sedangkan bagian atasnya membentuk ganda atau benang yang dinamakan dengan trikogen. Intisel telur terdapat di bagian bawah yang membesar seperti botol. Spermatogonium mencapai trikogen karena terbawa oleh air atau bergerakan secara pasif. Spermatogonium kemudian melekat pada trikogen. Setelah dinding sel pelekatannya terlalut, seluruh protoplasma spermatium masuk dalam carpogonium. Setelah terjadi pembuahan, maka terbentuklah sumbat di bagian bawah carpogonium. Sumbat itu memisahkan carpogonium dan trikogen. Nah, zigot hasil pembuahan akan membentuk benang-benang sporogi. Sedangkan pada reproduksi aseksual, reproduksi seksual terjadi dan membentuk tetaspora. Tetaspora akan menjadi gametagonium jantan dan gametagonium betina. Gametagonium jantan dan betina akan bersatu membentuk casporopit. Nah, casporopit ini kemudian menghasilkan tetaspora. Contohnya pada anggota-anggota Rhodophyta, antara lain diantaranya yaitu Corallina, Palmaria, Bathcausperman, Moniliforme, Gelidium, Gracilaria, Eusema, dan Skinaria pucellata. Adalah klasifikasi Rhodophyta dan Phaeophyta. Yang bisa dilihat di sini klasifikasi Rhodophyta dan Phaeophyta. Klasifikasi pada Phaeophyta dalam 3 golongan diantaranya yaitu golongan Isogenerate. Golongan Isogenerate itu merupakan tumbuhan yang memiliki pergiliran keturunan isomorf. Sporopit dan gametophyta mempunyai bentuk dan ukuran yang sama secara morfologi, tetapi sitologinya berbeda. Contohnya pada Ectocarpus. Untuk yang kedua yaitu golongan Heterogenerate. Golongan Heterogenerate ini yaitu golongan tumbuhan yang memiliki pergiliran keturunan yang heteromorf. Sporopit dan gametophyta berbeda secara morfologi maupun sitologinya, contohnya pada tanaman laminaria. Untuk yang ketiga yaitu pada golongan Xylosphorae. Golongan Xylosphorae ini merupakan golongan tumbuhan yang tidak memiliki pergiliran keturunan, contohnya pada tanaman pupus. Selanjutnya yaitu peranan Rhodophyta dan Phaeophyta dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai penggunaan dalam bidang kedokteran. Ganggang merah banyak digunakan di negara-negara barat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, diantaranya yaitu kencing, saluran kencing, asma, gondok, dan gangguan yang berkaitan dengan perut. Rhodophyta dan Phaeophyta ini sangat efektif dapat memberantas masalah kulit seperti bisul dan polisakarida sulfat hadir dalam ganggang merah yang telah ditemukan sangat efektif untuk mengobati penyakit HIV atau AIDS, herpes genital, dan influenza. Selain dari penggunaan dalam bidang kedokteran, peranan Rhodophyta dan Phaeophyta juga berguna untuk penggunaan makanan, diantaranya yaitu untuk mengurangi tingkat kolesterol dan lemak di dalam darah. Jadi Rhodophyta ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang berniat untuk menurunkan berat badan. Ganggang merah juga digunakan dalam pembuatan agar-agar. Zat seperti gelnya ini memiliki kegunaan yang beragam dalam industri makanan sebagai pengental zat adiktif dalam es krim, makanan pencuci mulut, sup, dan sebagai medium pertumbuhan di laboratorium. Kesimpulannya, pada Phaeophyta umumnya dapat ditemukan adanya dinding sel yang tersusun dari 3 macam polimer, yaitu selulosa, asam alginat, fukan, dan fucoidin, yang memiliki alat gerak. Pada Phaeophyce beberapa flagel yang terletak sel-sel perkembangbiakan dan letaknya itu sebagai lateral. Perkembangbiakan pada Phaeophyta dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara sporik dan membentuk sebuah spora. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.